Kita dua mata, hadirin sekalian. Mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Ini Islam. Kita menutup mata, menutup diri, hadirin dari semua aib-aib yang kita lihat. Kita tutupi aib orang. Kalau kita suka menutup aib saudara muslim kita, maka Allah berjanji akan menutup aib kita. Kalau Allah yang maha besar yang telah menutupi aib kita, seluruh manusia tak akan tahu aib kita. Bahkan malaikat tidak akan tahu aib kita. Sehingga orang yang dunia selalu menjaga lisannya dari ghibah, dari fitnah, namimah, mengadu domba. Apalagi yang dighibah ulama, yang difitnah ulama. Takutlah kepada Allah, karena dagingnya ulama beracun. Kalau kalian hinakan ulama, fitnah ulama, caci maki ulama, wallahi Allah pasti akan binasakan hidup orang ini. Jangan hina ulama. Ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Cintai ulama. Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi, gara-gara ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda saleh, Allah janjikan masukkan Kitmir ke dalam surga. Kita bukan anjing hadirin sekalian, kita manusia. Maka ikutlah ulama. Apapun yang terjadi nanti, ikut arahan ulama. Ini negara merdeka hadirin mulia atas ijtihadnya para ulama. Jangan remehkan, jangan dipisahkan ini dengan Islam hadirin mulia. Oh, ini bukan urusan politik, bukan urusan agama. Salah hadirin sekalian. Politik urusan agama, tapi politik yang diajarkan Nabi, politik yang menyatukan umat, mengajak kepada ukhuwah, mengajak kepada persatuan, bukan memecah belah, bukan mencaci maki. Pak, husnuzon kepada semua orang, sangka baik. Budayakan tabayun. Kalau mau suuzon juga, suuzonlah kepada diri sendiri, kepada nafsu sendiri. Ini yang kurang ajar hadirin sekalian, nafsu kita yang ingin mengajak kita kepada kehancuran. Sangka buruk kepada diri sendiri, sama orang sangka baik saja. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah Jumat yang singkat ini perlu direnungi. Orang baik dalam pandang Allah ini ciri-cirinya ada. Yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau dia mau curhat, di atas sajadah dia curhat. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Itu orang baik. Apa-apa minta sama Allah, ngadu sama Allah. Setiap bicara ada asma Allah. Kalau berjanji dia katakan insya Allah. Kalau hilang sesuatu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memuji dia katakan masya Allah. Itu orang mukmin. Kalau dia takut dia katakan la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Dia takbirkan kebesaran Allah. Ini orang baik. Yang kedua, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, dia hidupkan sunnah. Tak ada sunnah yang dia remehkan. Sekecil-kecilnya sunnah itu lebih berharga daripada syurga, karena sunnah kecintaan Allah Ta'ala, tapi surga kesenangan nafsu kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikut Rasulullah. Hadirin sekalian, jangan remehkan. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan, kata Nabi. Bersalaman tangan kanan, berpelukan tangan kanan, makan minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan. Ini sunnah. Nah, mulai hari ini kita hijrah. Fikir baik-baik. Ini amalan. Ini agama. Apa sunnah yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Laki-laki tak ada alasan kecuali uzur, sakit, boleh salat di rumah. Tapi kalau tidak hadirin mulia, wajib ke masjid. Abdullah ibnu Maktum buta, minta izin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumah. Awalnya Nabi izinkan. Jibril datang berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanya Abdullah, apakah dia mendengar azan atau tidak?" Ditanya, dengar. Wajib bagimu Abdullah salat ke masjid. Diikatkan tali dari rumahnya ke masjid biar tak menyusahkan orang banyak. Buta ke masjid hadirin sekalian. Tak pernah Nabi diriwayatkan salat berjamaah dengan anak istri di rumah salat fardu. Nah, ada. Bahkan dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menuliskan ini hadis hadirin sekalian. Kata Nabi SAW, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan datangi laki-laki yang salat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka.
Nabi marah, Pak. Saya dengar hadis ini, Pak, langsung bersumpah tak akan tinggalkan 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Alhamdulillah Allah jaga sumpah itu sampai sekarang. Buat sumpah. Siapapun di depan kita, apapun transaksinya, berapa triliun pun untungnya, tinggalkan. Kalau Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada triliunan itu. Sedang meeting sama presiden, Allahu Akbar, tinggalkan tuh presiden. Bukan dia yang ngasih antum kehidupan, bukan dia yang ngasih kita rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Marah dia, dimarah seluruh manusia pun tak ada masalah, jangan sampai Allah yang marah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari. Tak mau, Allahu Akbar. Jangan dipikir salat kita bisa memuliakan Allah, tidak. Kita yang perlu salat, kita yang perlu salawat. Jadi hadirin sekalian, maka kita perbaiki salat kita. 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan sampai masjid-masjid di masjid-masjid kita. Ada 1 juta masjid kurang lebih di Indonesia. Nanti salat subuh bisa seperti salat Jumat. Inilah kesuksesan yang besar. Maka kita perlu belajar hadirin sekalian, ta'lim, fadail amal. Kita tahu nilai-nilai amal sehingga kita semangat dalam beramal. Lebih banyak guru lebih baik. Kemarin 700 ulama dan dai datang, lintas harakah. Semua datang, diundang semua. Semua ulama yang ada di Indonesia, dai diundang, tapi tak semua mau hadir. Ada yang uzur, ada yang sengaja tak mau hadir. Karena tema acara wa'tasimu, ihtisam. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Bersatu dalam ukhuwah. Nah, jadi hadirin sekalian, banyak-banyak guru. Jangan asobiyah, jangan bangga dengan kelompok, jangan bangga dengan organisasi. Bahaya itu hadirin sekalian. Banggalah wa qala innani minal muslimin. Katakan aku orang Islam. Tidak usah lagi bangga jadi orang Muhammadiyah, bangga jadi orang NU, bangga jadi orang Azikra, bangga jadi orang Salafi, bangga jadi aku orang Islam biasa. Wa qala innani, aku saudaramu. Kita berbeda pendapat dalam beberapa hal, tak ada masalah, tapi kita bersatu dalam tauhid, bersatu dalam kalimah la ilaha illallah. Kemudian tawadu, hadirin sekalian, jangan sombong. Letakkan diri di bawah rumput. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Ini yang Nabi ajarkan. Katakan kepada diri kita setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Lihat anak muda, katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Lalu ikhlas, luruskan niat, tasihhun niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir, jangan cinta dunia. Karena sebentar lagi kita mati. Gak lama lagi pasti semua yang hadir di majelis mati semua. Gak lama lagi. Makanya sesekali berziarahlah ke pemakaman. Berziarahlah ke pemakaman dan lihat di sana tak sama panjang kuburan. Maknanya orang bisa mati tiba-tiba kapan saja. Yang namanya kematian tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit, tapi dia mencari siapa yang telah habis rezekinya dia makan. Maka waspadalah hadirin sekalian. Dalam riwayat dikatakan kurang lebih 70 kali malaikat Israel, malaikat maut datang bersilaturahmi kepada kita setiap hari. Dan dia akan cabut nyawa kita tiba-tiba. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa. Kalau waktunya berangkat, kita akan berangkat ke akhirat hadirin sekalian. Ingat, akhiratlah rumah kita yang sesungguhnya. Semoga Allah Ta'ala beri kita kefahaman dan jadikan kita orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang hijrah. Dan Allah, innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr.